Salam seluruh tim pelayan Tuhan. Saya mengucapkan selamat petang. Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita masih bisa ada semua karena kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Kita mau memulai ibadah kita. Kita mau persiapkan hati kita. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau masuk di dalam hadirat Dia. Kita mau menyembah Dia dengan sungguh, dengan penuh dengan kerendahan hati. Keinginan
terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur Tuhan kami bisa ada sampai saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Kami mau datang di dalam hadirat Tuhan. Kami sujud menyembah di hadapan-Mu. Engkau layakkan kehidupan kami supaya kami datang beribadah pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kamu sungguh-sungguh beribadah dalam doa penyembahan kami, dalam kami mendengarkan firman Tuhan, supaya hidup kami semakin hari semakin diperbaharui. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan yang berkarya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau lebih lagi memuji, menyembah Tuhan. Puji Tuhan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita selalu bersyukur buat kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan. Bila kita merenungkan perjalanan kehidupan kita, sungguh Tuhan itu sangat luar biasa baiknya. Amin Bapak Ibu. Oleh sebab itu untuk lebih dalam lagi kita menyembah Tuhan, kita nyanyikan pujian, Ku Cinta Kau Yesus. Perjalanan kehidupanku, ku selalu merasakan Kau besertaku. Apa yang patut ku ucapkan sebagai terima kasih, hanya kata sederhana, ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau, ku butuh Kau. Ku cinta Kau, ku butuh Kau Tuhan, segenap hatiku. Di jalanku, ku inginkan kasih-Mu, Mu menyertaiku. Setiap malam aku datang bersimpu di bawah kaki-Mu. Dalam doa ku bisikkan kepadamu, ku cinta Kau Yesus. Bila aku merenungkan, perjalanan kehidupanku, ku selalu merasakan Kau besertaku. Apa yang patut ku ucapkan sebagai terima kasihku, hanya kata sederhana, ku cinta Kau Yesus. ku cinta Kau, ku butuh Kau. Saya jemput Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Ku cinta Kau, ku butuh Kau Tuhan, segenap hatiku. Di jalanku, ku inginkan kasih-Mu menyertaiku. Setiap malam
Mari kita katakan kepada Tuhan, ku cinta Kau, ku butuh Kau, Tuhan segenap hatiku. Di jalanku, ku inginkan kasih-Mu menyertaiku. Setiap malam aku datang bersimpu di bawah kaki-Mu. Dalam doa ku bisikkan kepadamu, ku cinta Kau Yesus. Dalam doa ku bisikkan kepadamu, ku cinta Kau Yesus. Kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan Yesus, amin. Kita juga cinta kepada Dia. Kita mau lebih dalam lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita datang duduk sujud menyembah di hadapannya, kita mau menyanyikan pujian, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Mari kita persiapkan seluruh kehidupan kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau
bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Bersama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Engkau Allah yang baik dan sangat jelas bahwa Engkau mengasihi kami. Engkau memberikan apa yang terbaik dalam bagi kehidupan kami, yaitu tubuh-Mu sendiri Tuhan. Engkau mengorbankan sebagai bukti pengampunan atas dosa-dosa kami. Tuhan, seringkali kami merasa tidak fair di dalam hidup kami, Tuhan. Karena kami, meskipun kami sering melakukan pujian, melakukan suatu nyanyian kepadamu, tetapi seringkali nyanyian kami memiliki motivasi, yaitu kami ingin Engkau menolong kehidupan kami. Meskipun itu tidak salah Tuhan, karena Engkau adalah sumber pertolongan. Namun biarlah Tuhan, segenap pujian dari hidup kami ini, kami naikkan kehadirat-Mu semata-mata karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu bagi kami. Dan kami mau belajar Tuhan, bahwa kami ingin memuji, jiwa kami ingin memuji Engkau, karena Engkau baik bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, sebab itu biarkan kami duduk diam untuk bisa mendengar firman-Mu dengan baik, biar kami terberkati. Pakai lidah bibir mulut hamba-Mu ini untuk bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mohon semuanya ini. Amin. Silakan duduk kembali. Di Tuhan, selamat sore dan shalom. Ya, puji Tuhan. Juga untuk saudara sekalian yang saat ini mungkin mengikuti ibadah pada sore hari ini, ibadah doa lewat live streaming, saya pun juga menyampaikan shalom dan Tuhan memberkati kita sekalian dengan berkat yang sama. Saudara sekalian, sore hari ini saya langsung aja, tema kita dalam doa ibadah doa ini adalah pujian bagi kasih setia Tuhan yang diambil dari Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 22. Saya langsung supaya bisa kita mencerna, memaknai firman Tuhan pada sore hari dengan lebih gampang. Saya langsung membagi dalam 3 bagian cerita di dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai 22 ini. Yang pertama saya menyebutkan sebagai pujian bagi kasih setia Tuhan adalah pujian yang diawali dari diri sendiri. Itu diambil dari ayat 1 dan 2. Kemudian yang kedua adalah pujian bagi kasih Tuhan. Kasih setia Tuhan adalah pujian yang didasarkan pada kebaikan Tuhan, ayat 3 sampai 5. Kemudian yang ketiga, pujian bagi kasih setia Tuhan adalah pujian yang mengagungkan sifat-sifat Tuhan. Oke, mari kita masuk di dalam penjelasan dari masing-masing isi daripada Mazmur 103 ini. Nanti saya minta Roh untuk membaca dulu dari ayat 1 dan ayat 2. Pujian bagi kasih setia Tuhan adalah pujian yang diawali dari diri sendiri. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah namanya Pujilah yang kudus. Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Puji Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya, yaitu di ayat yang kedua. Saudara sekalian, setelah nanti pujian ini diawali dari diri kita sendiri, yaitu jiwa kita yang memuji Tuhan, maka pujian kepada Tuhan nanti akan cakupannya akan meluas, akan lebih luas, yaitu pujian itu ditujukan kepada para malaikat dan seluruh makhluk ciptaannya memuji Tuhan. Coba kita baca dari ayat 20 dan 22, loncat ayat 20 dan 22.
Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. 21. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekudusannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Oke, jadi kalau ayat 1 dan 2 tadi, pujilah Tuhan, yaitu tentang jiwa kita yang kita arahkan untuk memuji Tuhan. Namun pada ayat yang terakhir dari Mazmur 103 ini adalah semua merupakan ayat penutup dengan ayat 20 dan sampai 22 tadi, yaitu para malaikat yang memuji Tuhan, ayat 20-21, segala makhluk ciptaannya, yaitu segala perbuatannya, segala buatannya juga memuji Tuhan. Saudara sekalian, ada sesuatu yang indah, yaitu bahwa bagaimana menjadikan suatu pujian kepada Tuhan itu menjadi suatu kebutuhan dalam kehidupan kita. Jadi memuji Tuhan itu bukan sak-sae katanya orang Jawa, tapi menjadi suatu kebutuhan kita kepada Tuhan, suatu yang sifatnya wajib, yang kita anggap sebagai itu wajib dan spontan karena kasih dari Tuhan. Nah, saudara sekalian, hari Minggu kemarin Pak David sudah menyebutkan bagaimana pujian yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar suatu pujian yang berupa nyanyian. Tadi kita menyanyi di awal sebelum masuk dalam firman Tuhan beberapa lagu yang sangat indah. Kita agungkan, kita lantunkan. Itu memang betul salah satu sarana kita untuk memuji Tuhan adalah lewat puji-pujian. Namun di dalam Mazmur Daud, Mazmur 103 ini mengajarkan bagaimana pujian itu dari segenap tubuh, jiwa, roh kita ini kita arahkan untuk kita bisa memuji, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Ya, jadi memuji Tuhan, menyanyi tidak ada salahnya, indah sekali menyanyi memuji Tuhan. Tapi bagaimana pujian itu lebih kita mantapkan lagi sebagai pujian penyembahan dari tubuh, jiwa, dan roh kita. Nah, saudara sekalian, tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari kenyataannya bahwa memuji Tuhan ini bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang bisa spontan, tadi saya katakan merupakan satu kebutuhan, satu kewajiban bagi kita memuji Tuhan. Karena apa? Karena banyak hal yang menjadi penghalang dalam kehidupan kita untuk kita bisa memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, menyembah Tuhan. Dan ini memang betul-betul kalau saudara rasakan dalam kehidupan kita saudara sehari-hari. Coba rasakan beberapa hal ini benar enggak? Sesuatu yang sangat menghalangi kita untuk kita memuji, menyembah Tuhan. Yaitu pertama, dosa. Sudah pasti sangat jelas sekali bahwa dosa membuat kita enggan memuji Tuhan. Pada saat kita merasa bahwa hidup kita berdosa, banyak hal yang tidak baik, tidak berkenan kepada Tuhan kita lakukan, maka kita lama-lama makin menjauh dari Tuhan. Kita merasa hati kita kosong, kita tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Kita tidak bisa melakukan satu hubungan yang indah dengan Tuhan karena dosa kita, itu sudah jelas. Kemudian di sini saya mencatat ada kemelut dalam kehidupan kita, ada masalah dalam kehidupan kita, ada kesulitan dalam kehidupan kita, ada sengsara, ada stres, ada ya segala macam lah. Boleh saya ungkapkan di sini banyak hal yang semua ini akhirnya merampas hasrat kita untuk bisa memuliakan Allah, untuk bisa memuji Tuhan. Nah, ini saudara bisa renungkan benar atau enggak bahwa hal-hal seperti ini menghalangi kita untuk kita menyembah, memuji kepada Tuhan. Dan kemudian berikutnya kesibukan. Nah, ini yang seringkali tidak kita sadari bagaimana kesibukan kita sehari-hari. Kita yang bekerja, mungkin yang melayani Tuhan pun di dalam kesibukannya bisa membuat dia hatinya tidak bisa memuji Tuhan. Apalagi yang bekerja di dunia ini mencari nafkah dengan segala pergumulan dan segala hal yang harus kita hadapi, itu pun juga bisa membuat menjauhkan kita dari kenikmatan kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Amin. Ya, coba kita perhatikan hal tersebut dan bagaimana
kenikmatan Tuhan di dalam hadiratnya itu seringkali tidak bisa kita nikmati karena hal-hal tersebut yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi seyogianya saya katakan bahwa pujian, penyembahan kita dari diri kita sendiri, dalam diri kita sendiri adalah dari kehidupan yang mengalami kebaikan Tuhan. Kita renungkan, kita periksa hati kita, kita pikirkan setiap hari apa kebaikan Tuhan, apa yang sudah kita rasakan dalam kehidupan kita. Di situ kita akan menjadi nikmat pada saat kita mengalami kebaikan Tuhan dan kita kembalikan segala kebaikan Tuhan itu dalam bentuk pujian kita kepada Tuhan. Karena Mazmur 103 juga seperti itu. Ya, ayat yang kedua, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Puji Tuhan. Oke, sekarang saya masuk yang kedua tadi, yaitu pujian bagi kasih setia Tuhan adalah pujian yang didasarkan pada kebaikan Tuhan, yaitu ayat 3 sampai ayat 5. Kita akan mengupas ini satu persatu. Saya akan membagi lagi, ini supaya lebih mudah kita mencernanya. Di dalam ayat 3 ini, coba kita baca bersama-sama pelan-pelan Pak Indro, maksud saya membacakan ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Oke, dia mengampuni segala kesalahanmu. Ini satu dulu, nanti kita satu persatu. Saudara perhatikan, ayat ketiga ini mengenai pengampunan. Jadi tadi kebaikan Tuhan, kita pujian bagi kasih setia Tuhan dari diri sendiri. Sekarang karena kebaikan Tuhan di ayat 3. Nah, bukan satu kebetulan bahwa ayat 3 yang bicara soal kebaikan Tuhan itu, dia bicara pertama, dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Jadi ditaruh pada tempat yang teratas, pengampunan diletakkan pada tempat yang teratas. Memang pengampunan ini adalah sebuah kebutuhan. Saya katakan pengampunan ini kebutuhan kita membutuhkan pengampunan. Dan ini kebutuhan yang terbesar dalam kehidupan kita adalah pengampunan dari Tuhan. Tanpa pengampunan dari Tuhan, saya gak bisa bayangkan sekarang kita mau jadi apa, dalam mau hidup seperti apa, mau jadi apa juga tidak tahu. Tetapi kalau pengampunan Tuhan kita mengakui bahwa itu adalah kebutuhan kita yang terbesar, maka kita katakan, mengapa kok terbesar? Ya, karena persoalan terbesar dalam kehidupan kita pasti adalah suatu kejahatan. Persoalan terbesar dalam kehidupan kita adalah pelanggaran. Dan ini memang satu karakter atau satu kodrat yang manusiawi. Jadi Tuhan menempatkan ini semua dalam posisi yang paling utama adalah pengampunan. Karena manusia penuh dengan dosa dan kejahatan. Kehidupannya ditandai dengan kejahatan, dengan pelanggaran. Nah, kita ingat bahwa semua dosa, semua kesalahan memang sudah dibereskan. Ingat ya, semua kesalahan kita sudah dibereskan oleh Kristus di atas kayu salib. Dia menjadi dosa bagi kita. Tetapi kita lihat aja ayat itu, 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21 supaya saudara jelas. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi klop ya, tadi saya katakan bahwa kebutuhan terbesar kehidupan kita adalah pengampunan. Nah, jadi kalau kita sudah menerima pengampunan ini dari Kristus Yesus yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi dosa karena kita, berarti kita sudah memperoleh pemenuhan atas kebutuhan kita yang terbesar, yaitu pengampunan. Nah, saudara sekalian, pengampunan ini juga tidak berhenti pada saat Yesus mati di atas kayu salib, selesai. Memang selesai. Tetapi pengampunan ini sebetulnya merupakan kebutuhan kita secara terus menerus. Jadi kita seringkali tidak sadar, meskipun kita mengatakan kita orang Kristen sudah ditebus, sudah diampuni oleh darah Yesus, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari banyak hal-hal yang membuat kita tanpa sadar atau kita sadar bahwa kita pun juga tetap
tetap berbuat dosa dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena status, karena kuasa dosa dalam diri kita ini meskipun sudah dipatahkan, tetapi kita tetap bergumul dengan karakter manusia kita. Jadi pengampunan ini suatu proses terus berjalan terus dalam kehidupan kita, agar kita tetap suci, tetap layak di hadapan Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 8 dan ayat 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri. Kita menipu diri sendiri karena kita kodrat kita ini ada dosa dan kita butuh proses pengampunan setiap saat terus. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oke, makasih. Ayat 10 sudah ya. Sekarang coba kita lihat belum? Ya, ayat 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat Kalau dosa, kita, wah aku sudah suci, aku tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta. iya, Dan firman-Nya tidak dan ada di firman-Nya dalam kita. tidak ada dalam kehidupan kita. Ya, makasih. Jadi proses pengampunan ini memang sesuatu yang indah, yang tetap berjalan dalam kehidupan kita untuk setiap kali kita datang kepada Tuhan, untuk kita mohon pengampunan dari Tuhan. Roma 4 ayat 6, 7. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Roma 4 ayat 7. Roma 4. Ayat 6 dulu. Seperti juga Daud menyebut, berbahagia orang yang dibenarkan Allah. Benarkan Allah. Bukan berdasarkan perbuatannya. Bukan karena perbuatannya. Terus. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya. Amin. Dan yang ditutupi dosa-dosanya. Ya, puji Tuhan. Berbahagia orang yang diampuni dan yang ditutupi dosa-dosanya. Kemudian berikutnya, tadi Mazmur 103 ayat berikutnya adalah kebaikan Tuhan itu menyembuhkan segala penyakit. Coba 103 ayat 3b. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Amin. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Memang ada yang menafsirkan bahwa ayat 3 yang B ini merupakan penjelasan dari sebab akibat dari ayat 3a. Jadi artinya kalau orang berdosa biasanya hukumannya menjadi sakit. Ini suatu penafsiran. Ya, mungkin ada benarnya, ada tidak benarnya, ya tergantung bagaimana iman kita menafsirkan hal tersebut. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa dosa pertama yang dilakukan oleh Adam dan Hawa telah merusak seluruh elemen kehidupan kita. Sehingga tidak ada satupun di dunia ini yang luput dari dampak dosa, dampak buruk dosa. Tubuh kita pun juga tidak terkecuali. Jadi saudara sekalian, kita meyakini bahwa setiap kesembuhan proses ada orang yang sakit didoakan, maka setiap proses penyembuhan itu kita meyakini berasal dari Allah. Meskipun ada yang memilih orang itu sembuh karena mujizat, ada orang yang disembuhkan jadi mujizat karena berdoa dengan iman dia disembuhkan. Kemudian ada orang yang ke dokter, kemudian dia sembuh. Dia melakukan bagaimana cara-cara kedokteran yang lain dengan teknologi sekarang kedokteran sangat maju. Maka semua itu kita menganggap, tadi saya katakan meyakini bahwa setiap kesembuhan berasal dari Allah,
yaitu kita meyakini bahwa di dalam proses penyembuhan kehidupan kita, 103 ayat 3b Mazmur ini adalah bahwa di situ ada campur tangan Allah. Kenapa saya katakan seperti itu, bahwa ada campur tangan Allah di dalam setiap proses yang dalam hal ini konteksnya adalah kesembuhan, karena dari awal penciptaan tubuh kita, sejak kita janin di dalam perut ibu kita, Tuhan sudah mengontrol setiap elemen yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ini akan menjadi jelas. Ini saya terpaksa harus banyak baca ayat karena supaya untuk meyakinkan saya, meyakinkan saudara sekalian bahwa Tuhan itu mengontrol setiap elemen dari tubuh kita ini, sehingga kalau kita katakan bahwa kita sakit, minta disembuhkan, maka kita percaya bahwa kesembuhan itu dari Allah. Entah apapun itu prosesnya, entah itu proses mujizat tadi saya katakan, entah itu proses karena kedokteran, karena sembuh melalui ya istirahat, masuk angin, capek, kita istirahat, kemudian kita sembuh dan lain-lainnya. Kita tetap meyakini bahwa kesembuhan itu mutlak ada di tangan Tuhan. Kita harus percaya itu Tuhan yang mengerjakan. Karena di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 16 atau tidak usah dibaca, Mazmur 139 ayat 13 sampai 16 itu dari janin Tuhan itu sudah melihat, sudah mengetahui, bahkan saat pembentukan tulang-tulang sum-sum kita pun Tuhan memonitor, mengetahui tiap sel kehidupan kita sejak dalam kandungan kita, itu pun Tuhan mengetahui. Jadi dari sini kita yakin bahwa seluruh tubuh kita ini dalam kuasa daripada Tuhan. Kalau ada terjadi sesuatu, kita kembalikan kepada Tuhan, kita mohon penyembuhan kepada Tuhan lewat pengampunan. Ya, ini suatu tafsiran yang saya yakin bahwa Tuhan juga mengizinkan bahwa kita selalu meminta ampun kepada Tuhan agar kita senantiasa memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Kebaikan yang berikutnya dari Tuhan adalah Dia yang menebus hidup kita dari lubang kubur. Memang ini kalau dijelaskan memang saya sendiri juga sulit untuk menjelaskan. Tapi semoga Roh Tuhan, Roh Kudus memberikan hikmat yang sama kepada kita sekalian untuk kita bisa saling mengerti apa yang Tuhan maksud lewat firman-Nya. Saudara-saudara, kalau dikatakan di sini menebus hidup dari lubang kubur. Saudara sekalian, kematian, kalau kita sudah ngomong lubang kubur pasti kita bicara soal kematian. Kematian ini adalah merupakan musuh yang paling menakutkan. Ya, oke, saya mengawali dengan kematian ini adalah musuh yang paling menakutkan. Dan musuh ini tidak bisa dikalahkan. Sampai saat ini musuh yaitu kematian ini tidak bisa dikalahkan. Sekarang teknologi kedokteran sudah kita tahu begitu luar biasa maju perkembangannya. Termasuk penemuan-penemuan, obat-obatan secara medis, kemudian banyak tips-tips kesehatan yang ditujukan. Kalau saya kadang pagi melihat dari grup-grup itu banyak WA itu bicara soal tips kesehatan orang tua kalau mau sehat begini, orang muda kalau mau awet muda seperti ini, orang yang begini harus begini, banyak. Tetapi saudara sekalian, meskipun kita sudah berhati-hati, kita sudah melakukan semua cara-cara, metode, tips-tips kesehatan, kita sudah menjauhi semua pantangan-pantangan yang dilarang. Tapi jangan lupa bahwa kematian tetap memaksa untuk datang, bahkan dengan cara yang tidak terduga kadang-kadang. Ini tidak enak saya ngomong, kita bisa mati kapan saja. Karena begitu banyak bahaya, begitu banyak hal-hal yang di luar dugaan kita yang bisa terjadi setiap saat. Jadi saudara sekalian, bahwa Dia menebus hidup dari lubang kubur, itu coba bukan berarti orang itu tidak bisa mati. Kalau dikatakan bahwa Dia menebus hidup dari lubang kubur, dari kematian, bukan berarti bahwa saudara bisa hidup terus, tidak terbatas umurnya, tidak menjadi kekal, menjadi orang yang kekal. Tentunya tidak. Tetapi di Yakobus 4 ayat 15, coba Yakobus 4 ayat 15.
Yakobus 4 ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi artinya semua karena kemurahan Tuhan. Hidup itu semua otoritasnya ada di tangan Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki, kamu bisa melakukan ini dan itu. Tetapi lewat firman ini kita bisa lebih bersyukur kepada Tuhan. Jadi arti daripada menebus hidup kita dari lubang kubur itu adalah suatu pengertian dalam kehidupan kita, menyadari bahwa hidup kita ini hidup yang fana, hidup yang tidak kekal. Dan memang bisa berumur panjang, bisa melakukan ini dan itu karena kehendak Tuhan. Namun pada satu titik kita harus mati. Tuhan akan panggil kita pada satu titik, pada satu ketika. Nah, kita lepas dari menebus hidup dari lubang kubur untuk saat ini, artinya bagi saya yang ingin saya sampaikan pada saudara sekalian adalah bahwa kita terlepas dari rasa ketakutan bahwa kita harus menghadapi maut, seperti kalau di Adijasa seringkali dibawa firman, yaitu bagaimana kematian ini menjadi satu yang indah karena hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayo, Filipi 1 ayat 21, 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus, Hidup dan adalah mati Kristus adalah keuntungan. dan mati adalah keuntungan. Dan kita dipersiapkan ini oleh Tuhan selama kita hidup, kita mengalami bahwa kita melakukan hal ini dan itu. Tetapi pada satu saat ketika, maka Tuhan katakan saat maut menjemput kehidupan kita sekalian, maka Tuhan katakan mati adalah keuntungan. Nah, ini kalau ini suatu pengertian seperti ini ada dalam kehidupan kita, maka saya mengartikan ini bahwa Tuhan benar-benar menebus kehidupan kita dari lubang kubur. Oke ya. Kemudian sebenarnya banyak, panjang penjelasannya, tetapi saya ingin mempersingkat saja. Berikutnya adalah memahkotai dengan kasih setia dan rahmat. Ayat 4, Mazmur 103 ayat 4. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Oke, saudara sekalian, disebut di sini saya akan menjelaskan kasih setia, dan kemarin Pak David sudah menjelaskan soal kasih setia dan rahmat ini. Saya ingin menegaskan lagi bahwa kasih setia di sini adalah kasih perjanjian. Kalau saya mencatat di sini adalah covenant love, dari perjanjian, kasih perjanjian, yaitu Allah yang penuh kasih berpegang erat pada perjanjiannya. Karena ini kasih perjanjian, jadi Allah sangat berpegang erat kepada kasih perjanjiannya, yaitu meskipun ini semua terlepas dari ketidaksetiaan umatnya, tetapi kasih setia Tuhan ini ada satu ikatan perjanjian yang luar biasa yang Tuhan ikatkan kepada kita sekalian sebagai satu kasih setia dari Tuhan kepada manusia lewat perjanjiannya, terlepas dari ketidaksetiaan umatnya. Nah, untuk itu 2 Timotius 2 ayat 13. 2 Timotius 2 ayat 13. Banyak ayat yang kita baca ya. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Dia tetap setia. Inilah kasih perjanjian. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Oke. Kemudian di sini dikatakan kasih setia dan rahmat. Saya ini berusaha menjelaskan satu persatu ya, supaya kita ada bayangan lebih konkret lagi mengenai Mazmur 103 ini. Istilah rahmat itu mengarah pada belas kasihan Tuhan. Kemarin sudah dijelaskan atas orang yang berdosa atau orang yang membutuhkan.
Jadi rahmat ini ditujukan, diberikan, diarahkan oleh belas kasihan Tuhan atas orang yang berbuat dosa atau yang membutuhkan. Semua tidak menghalangi dia untuk tetap mengasihi kita. Rahmat Tuhan itu tidak bisa ada yang menghalangi karena semua Tuhan curahkan, Tuhan arahkan kepada manusia. Nah, saudara sekalian, di awal daripada ayat 4 ini dikatakan bahwa yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Saudara sekalian, mahkota yang diberikan Tuhan kepada kita ini dalam bentuk kasih setia dan rahmat. Kenapa Tuhan menyebut pakai kata mahkota? Ya, memang pengertiannya luas. Ini kalau saya boleh mengambil cerita mengenai mahkota ini, tentunya saya bisa mengambil dalam Kidung Agung ya. Kidung Agung pasal 3 ayat 11, itu pada saat Raja Salomo menikah, kemudian ibunya memasangkan mahkota di kepalanya. Artinya apa? Artinya Tuhan memahkotai, Tuhan memberikan mahkota ini seperti seorang yang dalam kondisi mau masuk di dalam pernikahan, diberikan mahkota, kasih setia dan rahmat Tuhan ini diletakkan di dalam kepalanya si pria ini untuk masuk di dalam pernikahan. Saya membayangkan ini bahwa kasih setia dan rahmat Tuhan ini memang terus mengikuti, ada di dalam kepala kita berupa mahkota dalam kehidupan kita untuk masuk sampai masuk adalah pernikahan yang kekal, pernikahan anak domba, Kristus sebagai mempelai pria dan kita sekalian sebagai mempelai wanita. Ya, karena setia, kasih setia dan rahmat Allah tadi sudah memahkotai kehidupan kita. Makanya di sini dikatakan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Oke, lanjut. Yang berikutnya ayat yang kelima, bahwa kebaikannya itu memuaskan hasrat dengan kebaikan. Ayat yang kelima, Pak Hendro. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Oke, saudara sekalian, Tuhan menjadikan manusia, Tuhan menjadikan kita semua adalah manusia yang selalu memiliki keinginan, menjadi orang yang selalu memiliki kehendak, ya, memiliki hasrat, memiliki banyak hal yang kerinduan atau apapun lah yang boleh kita katakan sebagai karakter manusia. Tetapi saudara sekalian, semua hasrat ini yang ada di dalam kehidupan kita dari mulanya merupakan kodrat manusia yang memiliki hasrat keinginan. Ini harus dipenuhi. Nah, saudara sekalian, bahwa kalau ini hasrat ini tidak dipenuhi dalam kehidupan kita, maka kita akan merasa ada suatu kekosongan, galau. Apa istilahnya sekarang? Ya, kalau anak-anak muda ada suatu keinginan tapi dia tidak bisa memenuhi, frustrasi, stres. Nah, itu banyak hasrat yang ingin diharuskan untuk dipenuhi. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita belajar dari Mazmur 103 ini bahwa hanya Allah sendiri yang menjadi penggenapan untuk seluruh hasrat kita. Jadi apa artinya? Kita boleh punya keinginan, kita boleh punya hasrat, kita boleh punya cita-cita, kerinduan dan segala macam. Tetapi kita harus tahu bahwa bukan dunia ini yang bisa memenuhkan seluruh hasrat, kerinduan kita. Tapi lewat firman Tuhan itu kita belajar bahwa hanya Tuhan, hanya Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Ya, hanya Dia yang kita inginkan, Dia bagian kita satu-satunya. Mazmur 73 ayat 25 dan 26. Ini Mazmur yang sangat terkenal, sering kita nyanyikan. Ayat 25, 26, Mazmur 73. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau?
Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Kalau terjemahan yang lain mengatakan siapa yang kumiliki di surga kecuali Engkau, terus Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Oke, di terjemahan ini katakan siapa yang kumiliki di surga kecuali Engkau, selain Engkau tidak ada yang kuinginkan di bumi. Sekalipun jiwa ragaku menjadi lemah, Engkaulah kekuatanku ya Allah, Engkaulah segala yang kumiliki untuk selama-lamanya. Jadi pemenuhan hasrat di sini semata-mata hanya karena kebaikan Tuhan. Tuhan melimpahi kehidupan kita dengan kebaikan untuk menjadi pemenuh daripada hasrat kehidupan kita. Nah, di ayat berikutnya dikatakan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti Raja Wali. Kehidupan yang sudah ditolong oleh Tuhan, dilengkapi kehidupannya, dipenuhi keinginannya, hasratnya, maka di sini dia akan menjadi seseorang seperti Raja Wali. Dia menjadi segar kembali, dia menjadi kuat kembali karena Tuhan menolong dengan kebaikannya untuk memenuhi semua yang menjadi keinginan, kerinduan kita. Rasanya ini sangat make sense ya, sangat masuk akal. Kalau kita tidak ada yang memenuhi hasrat kehidupan kita, semua rasanya hampa semua rasanya galau kehidupan kita. Ya gak mungkin lah orang menjadi kuat, menjadi gagah seperti Raja Wali. Karena Raja Wali ini Pak David bilang seperti burung Garuda, simbol dari kekuatan, simbol negara kita. Nah, kalau orang yang sudah ditolong oleh Tuhan, kehidupannya senantiasa dipenuhkan dengan kasih Tuhan, dipenuhkan dengan firman Tuhan. Kalau saya katakan di sini lebih dalam lagi, maka kehidupan itu akan menjadi kuat seperti Raja Wali. Ya, di Tuhan. Sekarang yang terakhir, yang ketiga, pujian bagi kasih setia Tuhan adalah pujian yang mengagungkan sifat-sifat Tuhan, yaitu ayat 6 sampai 14. Apa yang menjadi sifat Tuhan di dalam ayat 6 sampai 14 di sini? Yaitu bahwa sifat Tuhan itu pertama adil. Di ayat 6. Ayat 6, 1-3 ayat 6. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Tuhan itu adil, menjalankan keadilan. Ya. Ayat 7. Ia telah memperkenalkan jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Oke, makasih. Jadi keadilannya ditunjukkan kepada Musa dan juga seluruh bangsa Israel. Artinya bahwa keadilan Tuhan itu ditujukan kepada kita sekalian saat ini. Kemudian kalau ayat berikutnya 8 dan seterusnya sampai 18, di situ jelas kalau kita baca ada sifat Allah, sifat Tuhan yang begitu luar biasa, yaitu Tuhan itu penyayang disebut di situ. Nanti ada pengasih, dia panjang sabar, bukan pendendam dan lain-lain. Kalau saya ambil contoh sepintas saja dengan singkat, Tuhan sayang, karena sifat penyayang Tuhan itu, maka di ayat 11-12 Tuhan sayang manusia sehingga ia mengampuni pelanggaran manusia. Kemudian ayat 13, Tuhan sayang manusia bagaikan sayangnya Bapa kepada anaknya. Kemudian ayat 14, Tuhan sayang manusia karena Tuhan tahu bahwa manusia itu hanyalah debu. Jadi karakter Tuhan, sifat sayang kepada Tuhan dinyatakan kepada kita sekalian sebagai pujian yang mengagungkan sifat-sifat ilahi daripada Tuhan. Kemudian ayat 15-16, Tuhan sayang pada manusia karena Tuhan tahu bahwa manusia hanyalah seperti rumput dan bunga di padang. Kemudian yang terakhir 17-18, Tuhan sayang manusia dibuktikan hingga anak cucu mereka. Ya, jadi ini sifat-sifat ilahi dari Tuhan, saya bacakan, saya jelaskan sepintas. Nanti saudara bisa periksa lagi di rumah ayat 6, 14 sampai kepada yang 18. Ya, terima kasih, puji Tuhan, semoga firman Tuhan pada sore hari ini bisa membawa pengenalan kita kepada Tuhan lebih dalam lagi, lebih mengerti karakter Tuhan, lebih mengerti akan kasih-Nya Tuhan, di mana kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan,
dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan baik, karena Tuhan mengampuni kehidupan kita dan sudah melakukan banyak hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan sebuah pujian, ingat kasih-Nya. Kita ingat akan kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Jika kita memuji Tuhan, hai jiwaku pujilah Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Refrain, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia besar kasih Allah pada kita. Kita ulangi dari atas, ingat kasih-Nya. Kita ingat senantiasa akan kebaikan dan kasih Tuhan. Anugerah Tuhan yang luar biasa. Ingat kebaikan dan anugerah-Nya. Saya persilakan saudara sekalian yang ingin berlutut, saudara berlutut, yang duduk, saya persilakan juga duduk, tidak masalah. Tetapi hati kita benar-benar kita arahkan kepada Tuhan malam hari ini. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita.
Besar kasih Allah pada kita. Sekali lagi kita nyanyikan. Ku takkan lupa kasih Tuhan, ku takkan lupa kebaikan. Ku takkan lupa. Bersama kita bangkit berdiri. Kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia besar kasih Allah. Sementara kita siapkan tubuh dan darah Kristus, kita nyanyikan refren lagu ini. Ku takkan lupa kasih-Nya Tuhan, ku takkan lupa anugerah-Mu, takkan lupa Tuhan kasih setia dan rahmat-Mu Tuhan yang memahkotai kehidupanku. Oh ya Ramaya Anugerah-Nya. Kami bersyukur padamu Tuhan. Dia Kami menyembah Kami memuji Engkau Tuhan. Hati kami, jiwa kami, oh Tuhan, kami arahkan kepadamu Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan Engkau, karena di situ Tuhan Engkau berhadirat di dalam kehidupan kami. Engkau mengampuni kami. Terima kasih Tuhan. besar kasih Allah pada kita. Sambil kita angkat tubuh Kristus lebih dari kepala kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Kita buka cawan, kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita nyanyikan refren lagu tadi. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa kasih-Nya. Kau baik Tuhan, Kau mengasihi kami.
Kami bersyukur padamu Tuhan. Dan merasa Engkau sore dan malam hari ini itu baik Tuhan pada kami. Kami mengingat Tuhan semua perbuatan baik dalam kehidupan kami. Bagaimana Engkau sudah menyelamatkan kami. Bagaimana Engkau sudah mengampuni dosa-dosa kami. Sekalipun kami Tuhan masih banyak hal-hal yang kurang di hadapan-Mu. Namun Tuhan, Kau menyediakan tangan-Mu, mengulurkan tangan-Mu Tuhan, untuk senantiasa mau mengampuni kehidupan kami. Karena Engkau ingin kami diberkati Tuhan. Engkau ingin kami semua menjadi orang-orang seperti yang Engkau inginkan Tuhan. Pribadi lepas pribadi kami Tuhan, Engkau jaga. Engkau berikan kemurahan-Mu, Engkau berikan kasih sayang, perhatian, rahmat, anugerah, kasih setia. Semua Tuhan yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Bahkan semua kerinduan kami, cita-cita kami, hasrat kami pun yang terpendam sekalipun Tuhan. Kau mengetahui dan Kau mengabulkan semuanya Tuhan. Agar kami boleh tampil seperti Raja Wali yang kuat Tuhan. Karena Kau memberikan kekuatan kepada kami menghadapi dunia ini. Terima kasih Bapak Saudara. Terima kasih sekali lagi menyerahkan seluruh kehidupan kami, seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Kau memberkati Tuhan dengan berkat firman-Mu, dengan berkat kebaikan-Mu, agar senantiasa ada pujian dari masing-masing pribadi kami. Boleh memuji Engkau, jiwa, raga, tubuh kami Tuhan. Boleh memuji, memuliakan, mengagungkan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi kami naikkan pujian syukur kami juga untuk tubuh dan darah-Mu yang boleh kami nikmati Tuhan bersama-sama. Menjadi kekuatan kembali bagi kami untuk mengenang, mengingat akan kurban-Mu yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa, menaikkan syukur kami. Amin. Ya, bersama kita akan menyaksikan beberapa pengumuman yang akan ditampilkan oleh tim multimedia. Beberapa pengumuman tambahan yang perlu kita perhatikan bersama pada malam hari ini. Yang pertama terkait setia. Shalom sidang jemaat Lemah Putra dan Johor. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, hanya oleh kemurahan dan kebaikannya, setia akan berulang tahun yang ke-17 pada tanggal 24 Agustus 2024. Kami sungguh bersyukur atas pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus kepada setia melalui penggembalaan sidang jemaat Lemah Putra dan Johor.
Oleh karena itu, dengan hati penuh sukacita, kami mengundang segenap sidang jemaat Lemah Putra dan Johor untuk hadir bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dalam ibadah dengan tema The Journey of Faith yang akan diadakan pada yang pertama yaitu Sabtu 24 Agustus 2024 di Gereja Johor pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesainya dengan pembicara Bapak Gembala yaitu Bapak Pendeta Paulus Budiono. Bagi sidang jemaat yang akan hadir, pendaftaran bersifat wajib melalui scan barcode atau menghubungi kontak person yang tertera di poster guna penyediaan konsumsi. Untuk ibadah yang kedua yaitu ibadah raya Minggu, sesi yang kedua yaitu pada tanggal 25 Agustus 2024 pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat di Gereja Lemah Putra yang akan dilayani oleh tim Civitas Akademi Setia dan pembicara yaitu Bapak Pendeta Muda Setio Dharma. Untuk ibadah yang kedua ini sidang jemaat dapat langsung hadir dan tidak perlu mendaftar. Kehadiran Bapak Ibu Saudara merupakan suatu kebahagiaan bagi seluruh Civitas Akademika Setia untuk sama-sama mengucap syukur atas kasih setia Tuhan dalam uji perjalanan setia hingga saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman yang kedua yaitu tentang pemberkatan nikah. Akan diteguhkan dan diberkati dalam pernikahan kudus Saudara Riki Hartono dan Saudari Betsheba Adelia Hastanti pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2024, pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, tempat di GPT Kristus Gembala, Jalan Lemah Putra 1, nomor 18, Surabaya. Pengumuman yang ketiga yaitu terkait ibadah kaum wanita GKGA. Jadi diperhatikan bersama, khusus tanggal 5 September 2024, saya ulangi, tanggal 5 September 2024, ibadah kaum wanita akan diadakan pada sore hari, yaitu pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat di GPT Kristus Gembala Lemah Putra. Kiranya jadwal ibadah kali ini dapat dimanfaatkan oleh kaum wanita yang selama ini rindu hadir, namun terkendala waktu ketika diadakan pada pagi hari. Dan untuk Kamis selanjutnya, selain tanggal tersebut, ibadah kaum wanita akan tetap diadakan pada pagi hari pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Pengumuman yang terakhir, berita duka. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga dalam damai sejahtera pada hari Selasa, 13 Agustus 2024, pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, almarhumah Ibu Stin Mangadil, usia 72 tahun. Almarhumah adalah anggota PSU GKGA dan merupakan ibunda dari Saudari Desi dan Saudari Milka, serta tante dari Bapak Pendeta Muda Sony Johannes Garing. Almarhumah disemayamkan di Rumah Duka, Jalan Pulau Sari 1B, nomor 7, Surabaya. Dan ibadah penghiburan akan diadakan pada malam ini, pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk ibadah penutupan peti dan pelepasan jenazah ke pemakaman Keputi besok hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kiranya kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus dilimpahkan bagi keluarga yang ditinggalkan. Amin. Usai sudah rangkaian ibadah kita pada malam hari ini, dan menutup seluruh rangkaian ibadah, saya undang seluruh sidang jemaat untuk bisa bangkit berdiri. Kita akan menerima doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak PDP Hari Gunawan Lianto. Kembali kami tuh ucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Sepanjang rangkaian ibadah pada sore malam hari ini, Engkau sudah mengawal, memberkati kami sekalian, sehingga kami boleh pulang kembali Tuhan, dengan jiwa yang disegarkan, karena Engkau menyertai kami, Engkau memenuhkan seluruh hasrat keinginan kehidupan kami, Engkau juga mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Terima kasih Bapa di surga untuk segala kebaikan-Mu ini. Dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terimalah berkat yang sangat indah, sangat luar biasa
Berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian di seluruh aspek kehidupan kita. Mulai malam hari ini kami meninggalkan tempat ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Berkat kasih penyertaan pemeliharaan-Mu menyertai kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.